nomor 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Ya, dari pelajaran tersebut, siswa-siswi ibu bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nih, di sini ibu perlihatkan dulu gambarnya. Di sini ada kegiatan Dayu dan warga lingkungan mengajarkan kerja bakti. Di sini ada yang membenahi taman, menyapu halaman, membuang sampah, dan membersihkan di lingkungannya, seperti membersihkan selokan, memperbaiki saluran air. Nah, sini ibu bagikan ada beberapa media gambar dan materi yang harus kita pelajari hari ini. Nih, anak-anak ibu bisa mengamati gambar yang ibu berikan. Jadi selama proses belajar mengajar kita, materi ini nanti akan ibu sampaikan dan ibu jelaskan dengan kalian. Dari gambar tersebut, di sini ya ada, perhatikan masing-masing gambar tersebut yang ibu berikan. Di sini banyak kegiatan yang dilakukan Dayu dan teman-temannya. Ibu minta salah satu ke depan membaca teks bacaan tersebut. Siapa yang bisa membaca? Saya, Bu. Ya, silakan. Kebersihan dan keindahan jalan raya wajib kita jaga. Kebersihan jalan raya harus dijaga, sampah-sampah harus dibuang ke tempatnya. Di pinggir jalan raya hendaknya disediakan tempat sampah. Saluran air juga harus dibersihkan dan dirawat. Air ini berguna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir. Iya. Setelah kawannya membaca teks bacaan tadi, siapa yang bisa, apa isi dari teks bacaan tadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Membersihkan dan memperbaiki selokan. Ya, salah satu juga kegiatannya yaitu membersihkan dan memperbaiki selokan. Barusan tadi temannya sudah menjawab dari isi gambar tersebut. Sekarang siswa-siswi ibu mengamati gambar tersebut juga dari hasil ceritanya, yaitu tentang kebersihan dan keindahan di sekitar kita. Kebersihan itu perlu kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ya sebelum makan kita kan harus bersih, badan kita harus bersih. Jadi sebelum makan itu kita cuci tangan dulu, baru kita makan. Itu contohnya kebersihan di dalam diri kita sendiri. Di rumah juga begitu, kebersihan itu perlu kita jaga. Di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan di mana kita tempat tinggal kita. Keindahan itu perlu kita jaga juga. Kalau tidak indah suasananya, lingkungannya, kita merasa tidak nyaman di tempat tersebut. Karena itu keindahan itu harus dijaga, seperti
sudah Ibu bagikan. Ibu minta siswa-siswi Ibu mengamati gambar tersebut. Mengamati gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut, informasi apa yang diperoleh setelah mengamati gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, siapa yang bisa? Aura, silakan. Kebersihan dan tempatmu menjadi tanggung jawab bersama. Ya, salah satu dari hasil dari pengamatan gambar, di situ bisa informasi yang diperoleh yaitu apa tadi, Aura? Kebersihan dan tempat. Ya, kebersihan di tempat umum itu harus kita jaga bersama. Nah, setelah kita sudah mengamati gambar ini, Ibu akan bagi kelompoknya. Ya, ini sebelah kiri Ibu kelompok 1, sebelah kanan Ibu kelompok 2. Ya, buat kelompoknya. Ya, buat kelompok sebelah kanan Ibu kelompok 2. Ya, ya. Kelompok 1 nih. Amati gambar yang telah Ibu berikan. Kelompok 1 perhatikan Ibu bagi kelompoknya. Di sini ada kelompok 1. Kelompok 1. Ini nama-namanya Aura, Crispin, Uli, dan Tea dan Lina. Ibu telah berikan kelompoknya, ada susun kelompoknya. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Perhatikan. Nah, materi yang hari ini kita tadi sudah dari awal kita masuk pelajaran hari ini sudah Ibu juga sampaikan, dan perhatikan juga dari materinya yang Ibu telah sampaikan, yaitu tentang kebersihan dan kehidupan jalan raya wajib kita jaga tadi, salah satu yang sudah disampaikan oleh temannya. Di situ tadi tentang kebersihan. Kebersihan itu wajib kita jaga dan harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bersih, badan kita sehat. Kalau kita bersih, kita jauh dari penyakit, dari kuman-kuman penyakit. Jadi kebersihan itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kebersihan saja, tetapi keindahan yang perlu kita juga jaga. Kenapa kita perlu juga jaga keindahan? Karena keindahan itu mencerminkan kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam aktivitas kita bekerja,
sehari-hari. Bukan karena kita harus misalnya, hari ini aku tidak sekolah misalnya. Lalu aku tidak menjaga kebersihan diriku sendiri, misalnya dari pakaian. Sebelum saya ke sekolah, saya harus siapkan pakaian saya. Oh, pakaian saya harus bersih. Oh, sepatu saya harus bersih. Dari itu, kita sudah menilai diri kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Sederhana saja, kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari kebersihan kita. Ya, di rumah selalu kita jaga kebersihan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan. Nah, sekarang Ibu bagi, ini ada media gambarnya. Ibu bagi. Perhatikan gambar ini, ya, yang Ibu perhatikan. Nah, Ibu sudah bagi dari media gambar tersebut. Masing-masing siswa mengamati gambar tersebut. Nah, di sini lihat gambarnya masing-masing ya, gambarnya. Di sini ada beberapa siswa-siswi yang mengadakan kerja bakti. Ini nampaknya di lingkungan sekolah kah, di lingkungan rumah? Termasuk lingkungan rumah kan lingkungan sekolah? Ya, di lingkungan sekolah juga bisa, di halaman, di lingkungan rumah juga. Di situ nampak Dayu dan teman-temannya mengadakan kerja bakti. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah. Nah, di sana sudah tersedia tempat sampah, sapu lidi, ada yang menyapu halaman, ada yang membuang sampah. Banyak kegiatan yang dilakukan Dayu dan teman-temannya. Dari gambar tersebut, nih kita perhatikan, saling tolong menolong. Kalau hanya kerjasama, kalau hanya sendiri, berarti tidak ada sifat tolong menolong, ya. Karena di situ kebersihan itu sangat penting untuk kebersamaan dan membersihkan kepentingan umum juga. Kita harus perhatikan, lebih kita mementingkan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Contoh nih, kegiatan kerja bakti. Berarti kita kan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, di sini nampak sifat kerjasama dan tolong menolong dari kegiatan Dayu dan teman-temannya. Nah, di sini juga di tempat umum seperti halte bis, itu kan tempat umum.
menjaga kebersihan. Dan gambar yang berikutnya nih, perhatikan juga. Ini di jalan raya. Di jalan raya nampak sekali kebersihan. Nih, tidak ada sampah, tidak ada barang yang berserakan. Karena apa? Di pinggir jalan sudah tersedia tempat sampah. Jadi kalau kita misalnya kita di jalan raya, ada yang kita berjalan kaki, misalnya bawa bekas minuman, kita tidak boleh buang sembarangan. Di situ di tepi jalan raya, di pinggir jalan raya itu tersedia juga tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di sini juga perhatikan. Nih, tempat ibadah. Tempat ibadah. Tempat ibadah ini sama halnya kita juga menjaga kebersihan. Di sini lihat, nah, lampu-lampu ada juga dan dinding-dindingnya bersih. Tempat ibadah juga seperti sama halnya kita menjaga kebersihan seperti di pasar tadi, di tempat umum. Tempat ibadah itu lebih lagi kita perhatikan kebersihannya. Di tempat ibadah itu, coba di situ lingkungannya seperti apa? Ada yang bisa baca? Ya, lingkungan yang sehat itu memang perlu kita jaga. Karena apa? Kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja, kita belajar, memang kita perlu badan yang sehat supaya kita belajar itu enak, tidak terganggu. Karena itu, dimanapun tempat kita berada, di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, di tempat belajar, itu kebersihan harus dijaga dimanapun lingkungannya, di mana kita tinggal. Nah, dari gambar tersebut, apa isi gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya. Ya. Di tempat umum ya. Isi dari tes bacaan tadi di atas yaitu tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Jadi dari situ juga kita tahu isi dari gambar tersebut. Nah, dari isi gambar tersebut ada yang bisa menyimpulkan teks bacaannya? Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Tadi sudah dibaca oleh kawannya tentang isi gambar tersebut. Jadi dari isi gambar tersebut itu ada kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari kesimpulan bacaan tersebut? Ada nggak yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Ya, kesimpulannya pengguna jalan raya itu merasa nyaman dan sehat. Nah, dari gambar tersebut, Ibu minta siswa-siswi Ibu mengamati kembali pada gambar tersebut. Mengamati kembali.
Siswa-siswi ibu sudah mengamati gambar. Sekarang apa informasi yang diperoleh dari gambar tersebut? Ya, silakan. Kebersihan dan tempat umum menjadi tanggung jawab bersama. Ya, kebersihan di tempat umum itu menjadi tanggung jawab bersama. Sekarang ibu arahkan siswa-siswi ibu membuat kelompok. Kelompok itu ibu bagi dua. Sebelah kiri ibu kelompok 1, sebelah kanan ibu kelompok 2. Silakan atur posisi bangkunya di masing-masing kelompok. Kelompok 1 nih, ibu tulis kelompok 1-nya. Aura. Kelompok 2. Min. Raya. Jeka. Wina. Dan Dea. Ya. Masing-masing kelompok ibu minta masing-masing kelompok mengamati gambar yang telah ibu berikan, ya, karena setelah kelompok sudah mengerjakan, nanti dari kelompoknya mempresentasikan, artinya maju untuk ya menampilkan hasil kelompoknya. Hasil kelompoknya itu nanti disampaikan ke kelompok lain. Ya, silakan amati gambar tersebut. Amati gambar tersebut.
posisi bangkunya semula. Perbaiki posisi bangkunya kembali. Nah, tadi dari hasil diskusinya, Ibu minta kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang bisa maju? Silakan. Ya. Hasil diskusi kelompok 1, yaitu dari gambar tersebut menunjukkan lingkungan yang bersih dan sehat. Ya. Dari hasil kelompok 1 tadi sudah disampaikan hasil kelompoknya. Hasil diskusi kelompoknya sudah disampaikan. Jadi untuk kelompok 2, siapa yang bisa menanggapi hasil diskusi kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, lingkungan yang bersih dan sehat hidup kita bisa rukun. Ya. Menurut kelompok 2 menanggapi hasil diskusi kelompok 1 yaitu lingkungan yang bersih dan sehat. Hidup kita bisa rukun. Jadi sudah ditanggapi oleh kelompok 2 hasil diskusi kelompok 1 tadi. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, banyak hal yang harus kita ingat, seperti ya, karena hari ini kita membahas tentang kebersihan lingkungan kita, baik di mana saja tadi sering Ibu sampaikan tentang kebersihan dan hidup yang sehat ya. Kebersihan dan hidup yang sehat di tempat umum itu yang harus kita jaga. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak boleh menganggap sepele, menganggap mudah, sehingga kita tidak peduli dengan kebersihan di diri kita terutama. Kebersihan itu di mana-mana saja sangat perlu, terutama untuk kesehatan jiwa raga kita. Kalau kita tidak bersih, tentunya semangat kita belajar, bekerja dalam bentuk aktivitas apapun, kita tidak ada semangat karena badan kita tidak bersih. Jadi kan mencerminkan diri kita itu semangat belajar itu tidak ada. Tidak ada semangat kita yang harus bekerja, tidak ada semangat kita harus belajar yang giat. Nah, karena itu memang kita harus jaga kebersihan sehingga kita sehat. Dan lingkungan juga. Lingkungan tadi sudah sering Ibu sampaikan, ya, lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor, lingkungan kita tidak bersih, enak enggak kita tinggal di lingkungan yang seperti itu? Tidak. Karena itu tadi ya, seperti di jalan raya. Di jalan raya itu tidak boleh kita membuang sampah sembarangan. Di jalan raya itu sudah ada disiapkan tempat sampah. Di situ sudah ada disiapkan tempat sampah. Karena itu sampah-sampah yang kita itu tidak boleh kita buang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan tanaman-tanaman juga di tepi jalan itu menunjukkan keindahan alam kita. Keindahan alam kita itu juga menunjukkan jiwa raga kita sehat. Ya, kalau alam kita ini rusak, misalnya tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman-tanaman yang segar, kan kita merasa jiwa raga kita terganggu. Nah, dari hasil diskusi tadi, Ibu juga
siswi Ibu memberikan kesimpulan. Ya. Nah, sekarang Ibu harapkan siswa-siswi Ibu membuat 2 kelompok. Sebelah kiri Ibu kelompok 1, sebelah kanan Ibu kelompok 2. Silakan pindahkan arah tempat duduknya dari kelompoknya masing-masing. Perhatikan gambar yang telah Ibu bagi. Perhatikan gambar yang Ibu bagi ya di kelompok masing-masing. Setelah nanti dari kelompok 1 sudah mengamati gambar tersebut, nanti kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya ke kelompok 2. Kelompok 2 juga menyampaikan hasil diskusinya ke kelompok 1 ya. Nah, di situ nampak kegiatan dalam media. Nah, di meja masing-masing, di kelompok masing-masing sudah tersedia materi dan gambar media yang Ibu bagi. Jadi di kelompok 1 juga mempersiapkan hasil diskusinya untuk disampaikan ke kelompok 2. Begitu juga kelompok 2 mempersiapkan hasil diskusinya ke kelompok 1. Nah, mulai kerjakan. Nah, sambil mengerjakan, siswa-siswi Ibu sambil mendengarkan juga penjelasan dari Ibu. Penjelasan dari Ibu juga sambil mengerjakan, sambil membaca. Jadi dengar ya, Ibu juga sampaikan materinya. Nah, dari media gambar tersebut nampak sekali kegiatan Dayu dan teman-temannya. Di situ mereka mengerjakan yaitu kerja bakti. Kerja baktinya di situ kegiatannya ada yang membuang sampah pada tempatnya, ada yang memperbaiki selokan air, ada juga yang membersihkan selokan, dan ada juga yang menyapu jalan. Kebersihan di jalan raya itu wajib kita jaga. Karena apa? Karena kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di lingkungan jalan raya itu juga kita lihat di pinggir jalannya banyak ditanam tanaman hias seperti bunga-bunga dan tanaman yang lainnya juga. Di tepi jalan raya itu, pemakai jalan raya juga merasakan sejuk dan segarnya udara di jalan raya. Karena apa?
sudah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu dengan lingkungan yang bersih dan ya sehat. Jadi bagaimana? Apakah kelompok 2 bisa menanggapi? Bisa. Ya, silakan yang menanggapi. Kelompok tadi lingkungan yang bersih dan sehat, hidup kita bisa rukun. Ya, dengan adanya tadi lingkungan yang bersih, hidup kita juga bisa rukun. Sekarang, tadi kan kelompok 1 mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang, kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya ke kelompok 1. Silakan. Hidup bersih dan sehat wajib kita jaga. Ya, hidup bersih dan sehat wajib kita jaga. Bagaimana kelompok 2? Siapa yang menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kebersihan dan sehat tubuh menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Ya. Nih, hasil diskusi kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 1. Jadi hasil dari diskusi kelompok 2 sudah ditanggapi oleh kelompok 1. Nah, sekarang dari hasil materi yang Ibu berikan yang sudah kita pelajari hari ini, nah Ibu harapkan siswa-siswi Ibu bisa menerapkan hidup bersih di lingkungan. Kalau kita tidak bersih, berarti jiwa raga kita tidak juga bersih. Badan kita tidak sehat. Nah, karena itu dengan kebersihan dan lingkungan yang sehat kita harus jaga supaya badan kita selalu sehat, kita belajar sehat, kita belajar enak dalam aktivitas apapun, dalam kegiatan apapun. Tuh, kita merasa diri kita nyaman, tenang, karena badan kita sehat. Dan berikutnya Ibu lanjutkan. Nah, siswa-siswi Ibu membuat kesimpulan yang kita pelajari. Buat kesimpulannya. Ibu berikan waktunya untuk membuat kesimpulan materi. Siswa-siswi Ibu kan sudah menyimpulkan materi, ya, membuat kesimpulan materi yang dari awal tadi Ibu sampaikan sampai terakhir materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi Ibu kan memberikan waktu untuk siswa-siswi Ibu menyimpulkan, membuat kesimpulan materi. Sudah semua? Sudah. Sekarang kumpulkan.